doctor. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan talk show Healthy Kids Happy Family bersama Pakai bawang ya biar sembuh. Apaan sih? Ya dikompres dong. Ih, keluarga aku pakai bawang. Daripada ribet, tanya pakai Good Doctor. Good Doctor, respon dokter cepat, ramah, dan jelas. Tersedia 24 jam, pengiriman 1 jam sampai. With Good Doctor, you're in good hands. Good doctor. Halo Good Parents, selamat siang. Nah, ketemu lagi nih dengan saya, Adisti Titania. Nah, selamat datang kembali di rangkaian Good Talk Series. Nah, kali ini kita lebih spesial nih, soalnya dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional 2021. Nah, jadi selama 1 jam ke depan, saya, Adisti, perwakilan The Asian Parent Indonesia, akan memandu diskusi seru dalam sesi IG Live yang mengangkat tema trik jaga kesehatan fisik dan mental anak selama pandemi. Nah, telah hadir juga bersama kita Dr. Adiatma Gunawan, Head of Medical Good Doctor yang akan menjadi moderator dalam diskusi kita hari ini. Kemudian ada juga 2 narasumber yang akan berbagi informasi, tips buat kita semua, yaitu Dr. Natasha Ayu Andara Mari, SPA, dokter spesialis anak Good Doctor, dan Mbak Samantha M, psikolog anak dan keluarga. Tak ketinggalan juga, nah ada 2 bintang tamu yang pastinya sudah dinantikan nih. Siapa lagi kalau bukan Raisa dan Hamis, selaku brand ambasadornya Good Doctor. Nah, kita juga ada pengumuman. Jadi jangan lupa nih Good Parents, kita itu ada hadiah voucher belanja produk kesehatan dari Good Doctor untuk 5 orang penanya terbaik. Syaratnya Good Parents hanya perlu follow akun Instagramnya Good Doctor dan jangan lupa download aplikasinya juga ya. Nah, selain itu, The Asian Parent juga mau membagikan giveaway berhadiah hampers senilai 350.000 buat 5 orang penanya. Jadi pastikan parents menyelesaikan IG Live kita sampai akhir ya. Nah, caranya juga mudah banget nih. Jadi sebelum mulai saya kasih tahu dulu ya cara-caranya. Jadi pertama, parents harus follow dulu Instagramnya The Asian Parent Indonesia dan Good Doctor. Lalu screenshot IG Live ini, kemudian setelah IG Live selesai, post hasil screenshot ke IG Story Parents, lalu tuliskan caption, informasi apa sih yang kalian dapatkan di acara kita hari ini. Lalu jangan lupa mention juga nih The Asian Parent Indonesia dan tentunya Good Doctor Indonesia. Simpan ke dalam highlight IG story tersebut sampai waktu pengumuman pemenang. Jadi 5 pemenang nanti akan diumumkan di IG story The Asian Parent Indonesia tanggal 3 Agustus. Nah, jadi gampang banget ya caranya. Oke.
Jadi boleh loh sekarang parents langsung screenshot kalau mau langsung sebarin informasinya ke Instagram kalian masing-masing. Oke, tanpa menunggu lama lagi, saya langsung aja serahkan sesi diskusi ini kepada Dr. Adi. Saya akan kembali nanti di sesi Q&A ya. Oke, selamat menyaksikan semuanya diskusi ini. Silakan Dr. Adi. Thank you, Adisti. Selamat siang semuanya. Oke, thank you, Adisti. Oke, bersama saya Dr. Adiatma Gunawan sore siang hari ini. Halo, good parents, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan baik. So, saya akan pandu diskusi sesi ini bersama narasumber dan juga bintang tamu. Kita akan mulai langsung untuk mempersingkat waktu. Narasumber pertama siang hari ini ada dokter spesialis anak favorit kita, ada Dr. Natasha Andamari. Dokter, saya panggilnya apa nih? Dokter Natasha atau Dokter Andamari? How are you, Dok? Apa kabar? Hai dok, selamat siang. I'm very fine. Baik ya, sehat. Gimana dokter, sehat? Harus sehat. Kita dokter Iya harus betul sehat. sekali. Sebagai garda terdepan ya dok ya. Yoi, harus sehat ya. Kita berdoa supaya semua tenaga kesehatan juga sehat-sehat selalu. Amin. Oke, Dok, first question nih. Boleh nggak kasih update situasi COVID-19 pada anak gitu belakangan ini, kan kita banyak baca di media kan? Iya, oke. Pertama-tama untuk pendahuluan ya, COVID di Indonesia ini kita bisa bilang cukup concern. Kenapa? Karena dari 1 dari 8 kasus COVID yang ada saat ini itu adalah anak-anak gitu. Sedangkan kan harusnya kita harapannya nggak ada ya untuk kasus COVID itu pada anak-anak. Tapi 1 dari 8 kasus itu ternyata anak-anak. Dan dari 1 itu 3-5%-nya itu banyak yang meninggal gitu. Dan 50% dari 3-5% ini ternyata balita gitu. Jadi memang sangat memiriskan hati ya. Hati jadi kayak aduh sedih banget gitu. Kenapa sih kok anak-anak kena dan sampai meninggal seperti itu. Nah, apalagi kalau ada lonjakan kasus ya seperti yang kita tahu sampai akhirnya ada PPKM segala itu karena kasus-kasus ini juga meningkat gitu. Bukan yang nakut-nakutin ya, cuman pada kenyataan di lapangannya untuk datanya sendiri itu bulan-bulan kemarin ya, bulan Juli itu angkanya itu meningkat sekali. Yang mungkin awalnya itu hanya 3.000 sampai 4.000, sekarang sampai ke 12.000 sampai 17.000 kasus per minggunya. Seperti itu dok, kurang lebihnya. Oke, thanks dok. Sorry, barusan ke-mute. Ya, nggak sengaja ke-mute. Iya, situasinya cukup mengkhawatirkan ya. Saya juga dengar bahwa kasusnya banyak, tapi ternyata persentase ada bahkan yang sampai meninggal dan beberapa balita itu cukup menyayat hati sih actually. So, di sini ada bintang tamu kita yang semua orang sudah tunggu-tunggu. Idola Indonesia. Iya, idola kita semua. How are you? The favorite couples? Hai semua. Apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Oke, so Raisa and Hamis, mungkin ada yang mau ditanyain ke Dr. Natasha Andamari, dokter spesialis anak kita. Dok, jujur ya tadi dengar fakta-fakta itu aku sama Hamish langsung cubit-cubitan ketakutan sendiri. Cuma bisa di-sharing nggak sih ke kita deteksi dininya tuh kayak gimana? Terus gejala awalnya apa? Terus penanganan yang bisa kita lakukan sesegera mungkin tuh apa? Masih mute. Iya, Dokter Natasha. Di sini nggak ke-mute sih. Oke. Udah, oke. Ya, pasti deg-degan ya, karena kan di rumah juga ada balita, jadi butuh concern. Sebenarnya untuk gejala COVID-19 sendiri pada anak itu bisa berbagai macam. Bisa dari demam, kemudian ada gangguan saluran pernafasan, batuk pilek, mencret, diare, muntah, atau bahkan ruam, itu bisa jadi masuk ke kategori bahwa anak itu tercuriga terinfeksi COVID-19 gitu. Nah, cuman mungkin yang jadi benang merahnya di sini adalah ketika anak itu, mungkin anaknya sih nggak kemana-mana ya, cuman mungkin lingkungan sekitarnya yang memang masih beresiko.
gejalanya bisa langsung diberikan ke anak-anak. Dok, boleh nanya juga nggak sih kalau misalkan yang kayak tadi dokter bilang gejalanya sampai parah atau sampai bahkan meninggal gitu tuh, kenapa sih dok bisa sampai kayak gitu? Jadi kan gini, kalau COVID sendiri itu kan dia menyerang semua organ ya. Jadi semua organ itu bisa terkena sasarannya. Nah, yang parah adalah kalau misalnya si COVID ini mengenai organ-organ vital, seperti misalnya paru-paru, jantung, otak. Nah, itu yang biasanya kita waspadai. Nah, kalau misalnya memang mereka sudah mengenai organ vital, otomatis kan itu akan terjadi ketidakseimbangan ya di badan kita. Nah, akhirnya itu yang bikin akhirnya drop, dan kalau misalnya untuk anak-anak sendiri mungkin imunitasnya tidak terlalu optimal kayak kita, itu yang apalagi mereka juga nggak terimunisasi gitu, dan istilahnya proteksinya tuh tidak full ya. Nah, itulah akhirnya yang bikin drop dan akhirnya meninggal seperti itu. Sorry kalau saya boleh tanya juga, Dr. Tasya. Tadi ada angka-angka fakta-fakta yang agak serem ya, yang 3-5% anak-anak yang kena COVID akhirnya meninggal. Sepenting, di sini saya sedikit bingung karena kita semua tahu kan pentingnya vaksin. Cuman yang saya tahu adalah anak di bawah umur 12 tahun nggak boleh divaksin. Jadi solusinya di sini ini gimana ya? Maksudnya dengan anak kita yang umur 2,5 tahun itu nggak bisa divaksin dulu, gimana caranya bisa tetap bisa ngehindarin COVID-19? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kalau misalnya memang anak-anak kurang dari 12 tahun pada saat ini belum ada data atau penelitian ya yang cukup memadai untuk membuktikan bahwa ini vaksin ini aman nih buat anak-anak yang kurang dari 12 tahun gitu. Nah, paling yang bisa kita lakukan adalah pertama mungkin yang paling simpel yaitu menjaga nutrisi. Nutrisi dari makanan yang mereka dijaga dengan gizinya seimbang. Kemudian yang kedua, yang terdengar kayaknya simple tapi kok ternyata krusial adalah tidur gitu. Tidur cepat itu sangat penting buat anak untuk meningkatkan imunitasnya mereka gitu. Nah, terus baru deh yang lain-lain seperti kalau misalnya kita ngajak keluar mereka usia 2 tahun boleh dipakein masker, kemudian rajin cuci tangan, ya tinggal tinggal ditambahin bumbu-bumbu yang kayak gitu-gitu aja lah. Rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak, terus abis itu membatasi circle juga, ya paling gitu-gitu aja. Cuman basicnya adalah nutrisi dan juga nutrisi, tidur. Oh, satu lagi, proteksi yang bisa diberikan adalah dengan melengkapi imunisasi, itu juga penting gitu. Imunisasi, kan masih baby ya, jadi ada rekomendasi buat kayak vitamin atau kan terbatas juga kan vitamin yang kita bisa kasih anak, atau ada yang bisa disaranin atau? Kalau untuk vitamin sendiri sebenarnya kalau dari IDAI itu mereka sudah merekomendasikan vitamin D itu bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, sekarang tambahannya adalah vitamin C. Vitamin C itu bisa juga aman untuk dikonsumsi setiap hari. Jadi mungkin kalau untuk pada anak-anak yang sehat, nggak kenapa-kenapa, kemudian status gizinya juga baik, itu aman sekali kalau misalnya memang mereka mau mengkonsumsi vitamin D setiap hari dan juga ditambahkan dengan vitamin C. Gitu. So far makan vitamin apa? Dia sih minum vitaminnya kayak bee pollen gitu sih dok. Iya, madu ya berarti. Belum tahu karena kan mungkin karena ibu-ibu nganggepnya anaknya bayi terus padahal udah mulai gede kan, udah umur 2,5 tahun gitu. Dan dia sih semangat banget setiap mau suruh minum. Karena dia kayak sekarang lagi pengen banget jadi dokter. Jadi setiap harus minum vitamin, kayak dia langsung kayak minum obat. Excited ya. Itu heboh banget dan semua aktivitas yang di sekitarnya harus berhenti. Di sekitar medication, kita berusaha untuk bikin fun buat dia. Cuman kita pengen tahu apakah kan kita so far bee pollen, cuman yang tadi vitamin C, vitamin D berarti kita cari deh. Emang banyak yang buat anak-anak yang kayak gummy bears. Iya. Oke. Tapi bagus loh itu, maksudnya Zalina bisa mau minum karena banyak banget anak-anak yang udah 2 tahun tapi mereka benar-benar nggak mau sama sekali untuk minum entah bee pollen atau vitamin atau apa, itu banyak banget yang nggak mau. Jadi itu bagus banget sih kalau dia udah tertarik kayak gitu. Iya, kita emang suka main like dokter-dokteran gitu. Jadi dia emang seneng dengan kayak konsep obat dan jadi sehat, dan kita bikin semuanya lebih fun sih buat dia. Iya, bagus lah kalau gitu.
Thank you, Nanti Dok. sama-sama. Wah, seru sekali ya pembahasan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau dilanjutin bisa lanjut terus, tapi Dirumpi Bisa jatuhnya. nggak karena selesai. iya, seru-seru banget. Tapi karena durasi, kita juga punya banyak pertanyaan pasti di kolom komentar. So, kita lanjut ya ke narasumber berikutnya, which is Samantha. How are you? Apa kabar? Halo, selamat siang Dokter Adi. Ya, Selamat siang juga Good Parents. iya, langsung ya Samantha punya pertanyaan nih. 1,5 tahun loh nggak kerasa pandemi ini kan. So anak-anak Mm-mm. terpaksa lebih banyak habisin waktu di rumah, termasuk sekolah online sih. Kira-kira menurut Samantha apa sih dampak yang dirasakan oleh anak dalam situasi seperti ini? Oke, jadi kalau kita bicara tentang dampak mental atau psikologisnya terhadap anak, yang paling sedikit nih, paling minim dampaknya anak jenuh. Nggak bisa main keluar kan dok, katanya harus di rumah terus. Terus berikutnya, anak ngalamin yang namanya ya kecanduan gadget karena main di rumah terus kan. Kita tahu ya dari berita-berita tuh udah ada katanya sempat ada masanya satu hari ada lonjakan 200 orang tua yang pergi ke psikiater anak atau ke psikolog anak karena anaknya kecanduan gadget dan nggak tahu harus gimana untuk membuat anak berhenti dari kecanduan gadgetnya ini. Terus anak juga mengalami lonjakan kalau tahun lalu ya bulan November itu dari majalah Tempo udah mengeluarkan 95% lonjakan kasus anak stres karena pandemi. Sebelum pandemi itu cuma 65% deh. Ini skala nasional. Jadi dalam waktu kurang lebih 6 bulan tuh lonjakannya udah tinggi banget. Apalagi sekarang udah 1,5 tahun Dokter Adi. Jadi kebayang ya tingkat stresnya kita tuh saat ini kayak gimana. Dan WHO sendiri pun dari Juni tahun lalu tuh udah mengeluarkan statement bahwa akan ada Great Depression setelah pandemi ini selesai. Padahal ini belum selesai nih, kita masih 1,5 tahun dan kita nggak tahu kapan selesainya, tapi rasa-rasa depresinya tuh udah mulai kelihatan dan mulai terlihat jelas di kasus-kasus anak-anak. Anak-anak mulai cranky dok, nggak mau sekolah, demotivasi, pola tidur, pola makannya semuanya berubah dan orang tua jadi makin pusing kan karena Ya. tanggung jawab orang tua semakin besar dalam kondisi yang serba nggak pasti dan serba nggak bisa kita prediksi seperti ini. Mau nggak mau ya kita mesti benar-benar jeli ngelihat anak tuh kebutuhannya apa sih? Apakah anak yang cranky aja tuh udah bisa kita klasifikasikan sebagai anak yang lagi stres atau sebenarnya dia lagi mengalami fase-fase sensory meltdown atau kelebihan informasi-informasi sensori yang diproses di otak anak. I see. Nah, tadi kan sempat bilang anak juga bisa stres ya, tapi kita tahu, kita dengar juga orang-orang tua juga mulai stres nih. Mereka biasa ada beberapa jam yang anaknya pergi ke sekolah, sekarang anaknya di rumah. Jadi mereka harus juggling gitu, between situasi yang harus tetap bekerja juga dari rumah, terus taking care of anaknya sekolah online, bagi tugas, ngajarin mereka, dan lain sebagainya, manage juga supaya anaknya nggak bosan. Nah, gimana tripsnya, trik dan tipsnya supaya orang tua tetap waras nih? Tadi sekilas dengar Dokter Adi ngomong trips, kayaknya Dokter Adi pengen ke Bali ya ketemu Raisa sama Hemis ya dok? Iya benar. Trips itu punya dua makna. Itu singkatan trik dan tips, tapi juga kode-kode bisa Bali trip. Kode ya kerja dari Bali dok. Oke, supaya tetap waras sih ya dengerin Raisa nyanyi lagu-lagunya Raisa, dengerin Raisa sama Hemis itu juga salah satu tips ya kan dok. Karena bisa membuat dopamin kita ya, kita jadi lebih rileks, jadi lebih tenang. Kan namanya kalau kita lagi stres tuh kadar kortisol kita meningkat di otak kita. Jadi rilisnya adalah dengan apa saja sih aktivitas-aktivitas yang bisa merangsang dopamin kita berproduksi. Nah, selain ngeliatin Raisa dan Hemis, bisa juga dilakukan dengan olahraga, dengan makanan-makanan yang sehat dan bergizi, bernutrisi. Karena kita mengenal kalau yang berkaitan dengan emosi, otak itu ada 3. Otak yang di kepala, otak yang di jantung, dan otak yang ada di usus. Jadi semuanya saling terkait nih. Yang olahraganya mengaktifkan jantung kita supaya terukur, stabil gitu ya. Yang di otaknya itu semua yang kita konsumsi dari makanan dan aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Terus pola tidur itu harus banget dijaga seperti yang tadi Dokter Tasya sudah sampaikan. Sepele sih, tapi itu penting banget tidur. Karena pada saat jam tidur malam, jam 10 sampai jam 2 malam nih terutama, itu ada yang namanya cairan pembersih otak yang membersihkan kotoran-kotoran di otak kita. Ketika cairan ini membersihkan, pada saat kita bangun tidur di pagi harinya itu, kita akan ngerasa lebih produktif, lebih kreatif, perasaannya lebih senang juga.
yang akhirnya akan membuat kita jadi lebih optimal dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan yang pasti tetap waras. Terus hobi. Hobi ini penting banget nih Dokter Adi. Biasanya kita kalau udah stres, udah lupa, udah apa ya, mau ngapa-ngapain tuh males, prokrastinasi, semuanya serba ditunda. Nah, penting banget kita untuk memiliki hobi gitu ya. Seperti Hemis kan masih menjalankan hobinya dengan surfing gitu. Parents-parents juga perlu dong menjalankan hobi-hobinya yang bisa kita lakukan di rumah aja tuh apa sih gitu. Kalau kita sekarang nggak bisa pergi mancing, nggak bisa pergi surfing seperti Hemis, tenang. Kita bisa tetap berpikir kreatif, apa ya yang bisa saya lakukan untuk menjalankan aktivitas hobi yang baru di rumah aja? Apakah jadi masak hobi barunya, ataukah jadi hobi menggambar, melukis? Karena aktivitas-aktivitas seni atau yang berkaitan dengan musik itu bisa menurunkan kadar kortisol kita di dalam otak juga. Oke, thank you so much Samantha. Pemaparan yang luar biasa, dan iya saya dengar juga banyak sekali ibu-ibu yang dalam waktu 1 tahun terakhir ini belajar masak jauh lebih banyak daripada belajar seumur hidupnya gitu selama pandemi, jadi pinter masak semua, which is good. Apapun yang menjadi hobi. Nah, sekarang ke Raisa and Hamish, boleh dong sharing ke Good Parents, gimana pengalaman taking care of Salina, usianya masih lucu-lucunya kan, tapi butuh simulasi sebenarnya di luar rumah, tapi situasi tidak memungkinkan dalam konteks pandemi selama 1,5 tahun ini. So, how do you guys menyiasati hal tersebut? Sebenarnya sih kita ada untungnya banget ya, karena Zalina juga masih kecil, jadi dia belum butuh terlalu banyak interaksi dengan anak-anak lain. Jadi yang masih sentral di dalam kehidupannya dia tuh orang tuanya dia gitu. Jadi kita emang berusaha aja memaksimalkan family time itu. Emang sih apa ya? Ya jadinya emang harus muter otak terus sih Dok, karena ya sekarang di Bali kita alhamdulillah bisa banyak outdoornya. Cuma waktu kita di Jakarta juga kita selalu cari-cari cara ya buat either jogging sedikit, ajak dia, atau ke park, pokoknya ke luar tapi ke tempat-tempat yang pastinya nggak rame. I see. Yeah, kita juga sorry. ngerasa untung sekali ya, karena Yaya juga hands on banget. She's always, dia suka baca-baca dan cari-cari teknik, psychological techniques. Jadi kalau si Zalina lagi nangis atau lagi protes, itu bukan artinya gimana, cuman dia nggak tahu gimana caranya untuk komunikasi sama kita. Jadi kita coba cari tahu dan coba kayak turun ke frekuensinya dia dan hey, how are you? Apa yang what's happening? Jadi kayak pelan-pelan komunikasi kita bertiga udah makin kompak dan kita juga nggak pakai babysitter. Ya kita ada tante yang tinggal sama kita. Jadi kalau kita lagi keluar untuk kerja, ada yang keluarga lah ya yang masih bisa jaga Zalina. Cuma really hands on and ya pinternya dia selalu cari kayak mainan-mainan sensory untuk si Zalina. Terus buat saya sendiri, setiap kesempatan yang saya bisa ajak dia ke laut, maksudnya ke alam lah ya, bikin dia lebih berani dengan sensorinya dia, mau itu jalan-jalan di rumput atau air. Zalina belum bisa berenang, tapi dia cukup trust sama bapak yang dia pegang punggung aku dan kita berenang. So she has a real trusting with us, which is really nice. Jadi dia kayak sangat percaya kalau kita ajak ke sini, ajak ke situ sama kita. I see. Nice, yeah. Iya. Sebenarnya sih kayak yang tadi dokter bilang kan kita mesti punya hobi. Nah, aku ngerasa pas di pandemi ini hobiku tuh adalah anak gitu. Jadinya aku jadi yang benar-benar cari-cari kegiatan do it yourself inilah, bikin edible play-doh lah, terus bikin apa aja gitu yang bisa ngelakuinnya bareng anak gitu. Jadi hobi aku jadi itu gitu. Bukan hanya hobi jadi, tapi kayak benar-benar kayak jadi lifestyle. Bukan kayak kita akan sediain 1-2 jam buat Zalina kalau kita lagi free. Enggak, kita benar-benar dari pagi. 1-2 jam free-nya. Dari pagi sampai malam kita emang incorporate lifestyle kita sama lifestyle kita sama Zalina. So she's always included. Kalau mau beli makanan di down the street, ya dia ikut, dia lihat, dia milih-milih, dan dia udah I don't know, I think it's just including her untuk bukan ngomong sama dia sebagai anak kecil ya, cuman kayak kita ngomong sama dia tuh kayak dewasa. Jadi
yeah, it's a nice to see her with confidence, with sensory, with being able to communicate, and yeah, it's been an interesting journey. Tapi dia nanya-nanya nggak sih situasi kayak gini atau belum ngerti ya? How do you guys explain tentang situasi ini? Tadi kan setiap malam kita baca buku ke dia sebelum dia tidur, dan nggak tahu kenapa sih ya keluarin satu buku tentang gravity, science, dan untuk menjelaskan itu ke anak kecil yang umur 2 tahun itu kayak susah banget. Cuma emaknya doang yang bisa. Ya, tapi sebenarnya sih susah ya kalau mau ngejelasin COVID itu apa. Cuma yang jelas pelan-pelan kita harus ngejelasin ke dia kalau di luar tuh harus pakai masker. Tapi sejauh ini dia kan emang lagi di usia yang selalu copy kita gitu kan. Selalu pengen ngikutin apa yang kita lakuin. Jadi ya emang yang terbaik adalah kita mencontohkan ke dia. Jadi kalau misalnya kita cuci tangan, dia juga ikut cuci tangan. Terus kita pakai masker, dia juga ikut pakai masker walaupun baru-baru aja gitu ya, karena baru sejak 2 tahun ini dia bisa dipakai masker. Dia benar-benar ikutin kita banget ya. Jadi kita harus bikin a good example. Ini satu contoh. Kalau nanya si Zalina, mama kerjanya apa? Zalina jawabnya, mama penyanyi. Kalau ditanya, bapak kerjanya apa? Karena saya selalu telepon, selalu online, Zoom calls. Kan selalu gini kalau angkat telepon, hey bro, hey man, hey dude. Dan dia jawabnya, bapak kerjanya, hey bro, hey dude, hey man. Jadi kayak dia benar-benar ngikutin kita. Jadi kita harus set a good example and always interactive with her. Gak pernah ninggalin dia dan selalu coba komunikasi sama dia. And it's penting sih untuk bisa bikin dia belajar untuk komunikasi sama kita saat ini. Wonderful. Nggak salah ya jadi favorit couple of this country. Asik. By the way, cara kalian berdua nih jaga kesehatan fisik dan mental anak gimana? Tadi Dr. Natasha kan cerita kan, anak mesti nutrisi cukup, Samantha juga setuju, mesti olahraga juga kecil-kecil, tidur mesti cukup kan, nutrisi mesti bagus. Yes. Nah, tapi dari sisi orang tuanya, Hamis, what do you think? For me, I think it's just hygiene ya, untuk kayak ajarin kayak jangan taruh tangan di mulut, cuci tangan, pakai sanitizer, pakai masker, just the hygiene stuff yang mungkin terlalu, she's still too young untuk ngajarin tentang pandemic COVID-19. Cuman kayak kalau ngikutin protokol kesehatan, dia udah tahu banget dan dia senang pakai masker dan it's fun for her. Jadi kita bikin semua yang mungkin di lifestyle banyak orang berat, tapi kita bikinnya fun, so it's lebih ringan aja buat dia. Terus kalau aku yang soal gadget tadi, itu dia sih kalau misalkan mungkin anaknya udah besar gitu ya, harus sekolah online kayak gitu-gitu, itu pasti berat banget sih bagi orang tuanya. Aku sama Hemis tuh selalu kayak, aduh untung Zalina masih kecil ya gitu. Tapi salah satu trik aku tuh selalu ngebagi-bagi, pokoknya kalau misalkan kita pengen nonton, itu nggak boleh di handphone. Jadi handphone tuh emang punya orang tua aja. Jadi dia nggak nonton video dari handphone. Kalau misalnya kita mau nonton sesuatu di TV, dan itu kita pasti nontonnya bareng-bareng sambil diobrolin gitu loh, Dok. Jadi kayak kegiatan kita nonton TV itu adalah ya salah satu kegiatan kita as a family, bukan untuk ngediemin dia gitu. Karena aku ngerasa it's all what's behind the thought gitu. Jadi kayak kita nggak pengen bikin diri kita stres juga dengan nggak boleh gadget atau nggak boleh apa, kan kayaknya nggak masuk di akal gitu ya zaman sekarang gitu. Jadi kita lebih ngebiarin gadget itu sebagai another way we to spend the day together gitu. Terus kalau di tablet juga kita punya mainan-mainan edukasi gitu yang selalu didampingin juga. Jadi dia sambil main, kita sambil itu apa, kita cerita. Jadinya semua tetap interaktif dan nggak satu arah gitu. Dan sekarang lebih jago dia kalau main game-game. Kalau dari kamu jelas. Lebih jago dari bapaknya sendiri gitu. Untuk kayak puzzle, untuk ini itu kayak, kok ini bisa lebih pinter dari bapaknya. Berumur 2 tahun. Terus, tapi kalau kita sendiri sih yang pasti, menurut aku cara paling baik untuk menjaga kesehatan fisik dia adalah ya kitanya sendiri harus sehat, mental dan fisik kita, karena itu sangat-sangat berpengaruh sama mental dan fisik anak juga. True. Yes, exactly. Pentingnya buat orang tua ya sekarang it's get the vaccine, you know. It's
ya waktu si Yaya duluan vaksin, saya vaksin Mei kemarin, minggu depan my second vaccine, cuman kayak banyak orang kayak ngerasa, banyak yang belum vaksin ya, kayak ngerasa itu kayak susah atau kayak ribet, tapi it's So easy. so easy. It's so easy. I mean, Good Doctor kayak itu kan ada platform yang bisa arahin siapapun untuk vaksin. Jadi tinggal download aplikasi dan akan diarahin, dan segampang itu pakai aplikasi Good Doctor untuk cari vaksin. Ya, jadi Hamis udah vaksin lewat aplikasi Good Doctor Mei kemarin ya, Bro ya? Iya. Ya, melalui kita juga punya banyak sentra vaksinasi. Jadi buat para orang tua, good parents yang lagi nonton, Hamis aja sudah. Masa kalian belum sih? Ayo daftarin diri langsung yuk. Nah, seru banget diskusi dengan Dr. Natasha, Raisa, Hamis, juga Samantha. Ada banyak pertanyaan, mungkin 2.000 lebih kalau nggak salah. Wow. I'm kidding. So let me get back to Adisti. Goes to you. Silakan. Maaf ya, kita emang kalau udah ngomongin anak jadi kayak bla 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 bla, nggak bisa dikontrol. That's wonderful. Oke, Adisti, silakan memandu Q&A. Hey, terima kasih nih Dokter Adi, seru banget diskusinya. Terima kasih juga nih Mbak Yaya udah sharing ke kita semua. Nah, ternyata udah banyak banget memang pertanyaannya seperti yang tadi Dokter Adi bilang. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, saksikan dulu ada informasi menarik berikut ini dari Good Doctor. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Mungkin ada dari kalian yang sudah kangen sekolah dan ingin bertemu teman-teman. Tapi selama pandemi ini, kita perlu lawan COVID-19 dengan sekolah dan bermain dari rumah dulu. Kenapa? Semuanya bermula dari virus. Virus adalah makhluk yang kecil sekali, tapi begitu menempel pada makhluk hidup akan menjadi berlipat-lipat jumlahnya yang kemudian menjadikan tubuh kita sakit. Virus ada macam-macam, penyakit yang ditimbulkan juga macam-macam loh. Pilek, cacar, demam berdarah, hepatitis A, hepatitis B, dan tentu saja yang sedang heboh saat ini, coronavirus. Corona artinya mahkota. Kenapa disebut coronavirus? Karena bentuknya yang khas memiliki tonjolan-tonjolan kecil di permukaannya yang menyerupai mahkota. Pada manusia, coronavirus menyebabkan sakit pada saluran pernapasan. Kalau COVID-19 itu apa? COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus disease atau artinya penyakit virus corona. 19 maksudnya 2019, tahun pertama kali ditemukannya. Virus corona menular dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dalam jarak dekat melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan penderita. Misalnya nih, saat bicara, bersin, dan batuk. Makanya ada prokes 5M. Pakai masker untuk mencegah percikan atau droplet masuk ke saluran pernapasan kita melalui hidung dan mulut. Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Bayangkan, semakin ramai suatu tempat, semakin banyak orang yang akan berdekatan dengan kita. Semakin besar pula kemungkinan kita terkena percikan atau droplet yang mengandung virus corona. Mencuci tangan dengan sabun. Nah, kenapa harus mencuci tangan dan kenapa harus dengan sabun? Karena virus corona memiliki lapisan pelindung diri berupa protein dan lemak. Lapisan lemak virus ini sifatnya seperti minyak. Kalian tahu kan, kalau minyak dan air tidak akan bersatu. Lain halnya kalau kita campurkan sabun. Air sabun akan melarutkan minyak. Begitupun dengan virus corona. Lapisan pelindung virus menjadi hancur dan virus pun mati. Jadi kalau cuci tangan jangan buru-buru ya, agar virus-virus yang ada di tangan semuanya larut dan hilang terbasuh air. Untuk menghindari sakit karena virus corona, kita juga perlu divaksin. Iya, dulu kalian waktu kecil juga divaksin loh. Apa sih vaksin itu? Vaksin adalah memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh. Jadi tubuh kita sudah mengenal virus dan mendapat latihan untuk berperang melawan virus yang masih kuat seandainya nanti virusnya datang.
Jadi, jangan lupa untuk mengajak orang tua, keluarga, dan tetanggamu untuk vaksin ya, agar pandemi ini segera selesai dan kita bisa kembali bermain di luar bersama teman-teman. Tetap sehat dan semangat ya walau di rumah aja. Nah, ternyata informasinya memang penting banget kan? Saya juga sebagai orang tua nih, punya anak SD, kadang tuh suka bingung mau jelasin tentang COVID itu seperti apa. Nah, jadi kalau parents mau tahu, mau mengulang informasi tersebut, langsung aja cek di Instagramnya Good Doctor atau langsung buka di YouTube-nya. Oke, nah mengingat udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk, kayaknya langsung aja ya saya mulai. Oke, pertanyaan pertamanya nih dari its_mute. Dok, anak kan belum boleh divaksin. Gimana dong dok cara untuk memproteksi anak dari COVID? Mungkin Dokter Natasha atau Dokter Adi, silakan. Oke, baik. Aku atau Dokter Adi nih yang jawab? Dokter Natasha? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, tadi seperti yang sudah disampaikan, untuk memproteksi anak-anak yang kurang dari 12 tahun yang mereka nggak bisa vaksin adalah mengoptimalkan nutrisi mereka, kemudian proteksi mereka dengan tidur yang cukup, dan juga dengan melengkapi imunisasi-imunisasi yang belum gitu. Kemudian tetap pakai masker, diajarkan mereka untuk tetap pakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian hindari kerumunan, seperti itu. Terus tidak melepas masker di tempat umum. Itu yang bisa dilakukan kurang lebihnya. Oke, Terima kasih. Terima kasih Dokter Natasha. Nih ada pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Kezia Gloria _23. Dokter, apakah batita di bawah 3 tahun juga bisa menjadi OTG dok? Dan bahkan tanpa sengaja justru mengenai orang-orang di sekitarnya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya adalah bisa banget. Pasienku paling kecil itu usia 4 hari dan dia prematur. Gitu. Itu aja bisa kena COVID ya. Apalagi yang udah 3 tahun, itu jawabannya adalah bisa banget. Jadi tetap, tapi kan gini ya, mungkin kalau misalnya kita anak-anak itu apalagi balita, sebenarnya kan mereka nggak kemana-mana gitu. Tapi habis itu mungkin orang-orang bingung kok bisa kena. Iya, tapi kita lihat lagi nih lingkungannya bagaimana gitu. Apakah lingkungannya juga nggak kemana-mana, ataukah lingkungannya juga tetap sama seperti anaknya di rumah aja dan lain-lain gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi selama memang kalau ada keluarga yang bergejala atau mungkin anggota di sekitarnya ada yang bergejala atau bahkan positif, anaknya wajib untuk dilakukan screening gitu. Oke, terima kasih Dokter Natasha. Dok, nih ada pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Lia_Rosliana. Dokter, vitamin apa saja sih yang wajib dikonsumsi anak di masa pandemi seperti sekarang ini? Oke, baik. Kalau untuk yang wajib sih sebenarnya ya boleh apa aja sih. Cuman kalau dari IDAI sendiri merekomendasikan bahwa vitamin yang bisa diminum setiap hari adalah vitamin D. Itu aman untuk dikonsumsi setiap hari. Dari baru lahir sampai bahkan kita yang sudah dewasa itu bisa banget minum vitamin D setiap hari. Nah, untuk anak-anak, untuk tambahan vitamin yang lain bisa ditambahkan dengan vitamin C untuk pendampingnya. Gitu. Kalau untuk vitamin-vitamin yang lain masih belum ada rekomendasinya. Terima kasih. Oke dokter, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan Bunda Lia terjawab ya pertanyaannya. Nah, IG Live kali ini juga dihadiri beberapa rekan media nih. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari rekan media. Ini ada pertanyaan dari Mbak Elis dari CNN Indonesia. Mau tanya ke Mbak Samantha nih, saat pasangan sedang isolasi mandiri, dukungan seperti apa yang bisa diberikan? Kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan agar bisa tetap intim meski tidak dapat berjumpa secara fisik? Oke, pertanyaannya cantik banget ya. Gimana supaya tetap bisa intim sama pasangan saat pasangan isolasi? Yang pertama gini, komunikasi jangan pernah terputus, terus kita jangan
mengisolasi mental pasangan kita. Karena isolasi aja tuh udah kata-kata yang membuat mental kita tuh drop. Kita ngerasa jadi, aduh nanti gimana ya, aku kesepian. Aduh nanti kalau aku bawa virus untuk keluargaku gimana ya. Itu tuh udah bikin drop banget kan. Apalagi kalau disertai dengan gejala yang cukup mengganggu. Artinya bukan gejala ringan, tapi udah menuju sedang ataupun berat ya. Itu pasti semakin merasa mentalnya drop lagi. Dan kita bisa terus menyemangati ya, kalau misalnya di rumah tuh ada APD, ya kita sesekali lah masuk ke dalam ruang isolasi pasangan kita, tetap dengan prokesnya, anggap aja ruangan di mana pasangan kita itu isolasi mandiri di rumah, itu adalah emang ruangan khusus gitu, dan kita harus memfungsikan diri kita tuh sebagai perawatnya pasangan kita ini, supaya kita benar-benar bisa merawat dia dengan optimal. Dan kita pada saat ketemu tuh, ya kita bujukin dia, kita kasih motivasi gitu ya. Terus setelah keluar dari ruangan itu kita tetap harus mandi, kita membersihkan dengan aturan-aturan prokes yang tepat dan sudah dianjurkan. Kemudian kita bisa kirim-kiriman meme-meme yang lucu atau link-link nonton bareng, tapi nonton barengnya udah lewat layar gitu ya. Kan tetap bisa kan jadi romantis secara online gitu ya. Terus kita juga bisa kasih semangat terus. Kalau misalnya kita nggak kerja ya kita video call dulu sebelum kita tidur misalnya gitu. Memang berat banget sih, berat bener. Tapi ini adalah hal yang perlu kita lalui demi kesehatan kita bersama. Jadi jangan dilupakan area-area yang bisa memang kita sasar untuk terus terkoneksi, yaitu sekarang menggunakan internet dan gawai kita sebetulnya gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak jawabannya. Jadi para parents nih yang lagi isolasi mandiri di rumah bisa langsung praktekin ya Mbak ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lain dari Wayan Liputan 6 untuk Raisa dan Hamis. Yes. Pertanyaannya agak borongan nih. Pertama, bagaimana sih cara kalian menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah untuk menyiasati si kecil yang bosan akibat berbulan-bulan di rumah saja? Pertanyaan kedua, saat harus keluar rumah, apa saja senjata yang wajib dibawa untuk mengamankan diri dari pandemi COVID-19? Pertanyaan ketiga, apa saja sih hobi Raisa dan Hamis yang bisa dilakukan di rumah saja agar tidak stres di rumah selama pandemi? Gimana nih? Silakan Mbak. Kalau apa yang bisa kita lakukan supaya anak nggak bosan, segala cara kita lakukan. Kita main ini bosan, terus kita baca buku bosan, kita keluar, kita main sesuatu, siram-siram tanaman, atau anak kan sama hewan, main sama kucing atau apa, terus anything, it's endless, asal kitanya present, asal kita benar-benar kasarnya benar-benar niat untuk menghilangkan kebosanan itu, pasti bisa. Sebenarnya biar nggak susah ya, kita incorporate Zalina tuh di lifestyle-nya kita. Jadi kayak pagi-pagi dia suka nyalain mobil saya, duduk di mobil, terus kayak bukan nyetir ya, cuman kayak belajar masukin kunci, nyalain, main-main, atau buat bikin kopi, bikin kopi, atau ya dia nggak minum kopi, bikin breakfast-nya dia sendiri. Oh, dia si Zalina kemarin bikin pancakes. So kita bikin pancake, dan itu jadi kayak sarapan kita sama-sama rame-rame, dan dia pilih-pilih kayak buah-buah yang dia suka, kayak strawberries atau blueberries, dia pakai maple syrup, dan kita incorporate, kita ngajakin dia untuk join lifestyle-nya kita. Kalau misalkan apa ya, aku bisa ngasih satu tips, nggak tips sih, tapi pokoknya yang penting jangan cepat stres kalau ngeliat rumah kotor. Kayaknya itu bakalan bisa lebih banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan, jadi endless gitu loh possibilities-nya. Kalau misalkan kita mikir, ntar ini kotor, kalau masak-masak ntar ininya kotor, jadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu tes kesabaran banget sih. Iya, tapi main-main kotor-kotor itu tuh paling seru justru. Aku sih senang gitu ya. Terus pertanyaan kedua tadi, kalau kita keluar rumah, apa aja yang kita lakukan, apa aja yang kita bawa? Kalau aku sih, ya pasti hand sanitizer, double masking, terus juga apa ya? Ya pokoknya sih
untuk sekarang keluar-keluar yang esensial dulu atau benar-benar yang outdoor yang emang kita keluar untuk alasan kesehatan justru gitu ya. Terus nyampe rumah, mandi, ganti baju, baru kita berkegiatan di rumah gitu. Kamu juga sama kan? Iya. Pokoknya kita incorporate dia ke lifestyle-nya kita. Dan kita kalau, contohnya kalau kita keluar, kita selalu bawa perintilan-perintilan kecil yang bisa ngebantu dia untuk bisa join lifestyle kita. The next sense. Jadi kalau misalkan saya mau cek ombak, saya bawa handuk atau mainan buat sandcastle. Jadi kayak sambil cek ombak, cek kondisi laut, dia juga bisa bikin sandcastle dan ya gabung sama kita. Cuma harus juga harus mikirin si kecil ini biar dia nggak bosan juga. Terus pertanyaan ketiga tadi apa ya? Pertanyaan ketiga soal hobi nih, Mbak. So, hobi. Kalau misalkan kalau aku selain yang tadi aku bilang, hobi aku sekarang jadi jadi anakku, jadi benar-benar segala macam do it yourself-nya ibu-ibu itu aku lakuin di rumah dan itu jadi hobiku. Tapi selain itu juga mungkin ada yang tahu hobi aku tuh nyanyi gitu ya. Jadinya aku kalau nyanyi lagu-lagu princess jadi serius banget nyanyinya gitu. Kalau misalkan aku bacain buku dia, kan dia sekarang lagi suka Rapunzel. Itu jadi show di rumah kita setiap hari. Jadi si Zalina bawa punya microphone-nya sendiri dan dia suka aku juga pakai baju princess dan nyanyi-nyanyi. Si Yaya kan udah hafal semua lagu-lagu princess. Aku sebagai audience yang ngeheboin dan jadi hype man dan tepuk tangan dan bikin lebih heboh aja dan pokoknya hobiku menyanyi itu ternyata terbayar di sini. Dan Zalina suka surfing sekarang di kolam renang. Jadi dia berdiri di papan surfing dan dia belajar surfing. Iya. Bolak-balik di kolam renang. So ya. Ikutin kita aja sih. Hobinya apa nih Mas buat menghilangkan stres di masa pandemi? Hobi saya apa? Iya, hobinya apa aja nih untuk menghilangkan stres di masa pandemi seperti ini? Ke laut. Surfing dan kan apa ya? Nggak punya hobi lain. Nggak, keren. Nonton watch review sama car review itu hobi kamu. Oh iya, sejak pandemi ini jatuh cinta dia yang kecanduan gadget kayaknya. Suka nonton review jam tangan sih, atau kenapa, tapi itu bikin saya tenang. Dan kan karena terbatas ya, bisa traveling kemana aja dan jadi diving udah lama enggak, cuman biasanya ke laut, traveling atau main-main sama Zalina sih, itu bikin cukup tenang dan ya nggak seaktif yang bisa kemana-mana, cuman mungkin kerja ya. Sekarang saya ada project di rumah yang tech startup baru yang ngurusin kemasan sampah plastik dan gelas. Jadi working from home, doing my hobby yang itu untuk bersihin lingkungan. Jadi mungkin banyak orang ngerasa itu mungkin boring ya, cuman buat saya itu passion saya memang situ. Jadi saya bisa mendalamkan itu, and it's for me that's fun. Oke, terima kasih banyak nih sharingnya. Mungkin hobi-hobinya Mbak Yaya, Mas Hamis juga bisa jadi inspirasi buat parents di rumah ya, yang bingung mau ngapain lagi nih kalau di rumah sama si kecil. Nah, ini masih pertanyaan dari Wayan Liputan 6. Pertanyaannya buat Mbak Samantha. Mbak, gimana sih cara mengetahui anak mulai stres atau tertekan akibat bosan di rumah saja? Karena kadang kan orang tua merasa anak stres itu identik dengan tantrum. Jadi kalau belum tantrum, ya dianggap belum stres atau tertekan. Gimana nih, Mbak? Ya, pertanyaannya keren banget nih. Karena sebenarnya kalau usia-usia anak toddler ya, balita gitu, memang masanya kan dia tantrum. Nah, tantrum ini sebenarnya ada periodenya. Biasanya tuh yang normal, tantrum itu cuma sekitar 10-15 menit. Kalau anak nangis di atas 20 menit, apalagi 30 menit lebih, itu bukan diklasifikasikan sebagai tantrum. Tapi bisa aja ada lonjakan emosional yang dirasakan atau terjadi sensory meltdown. Nah, orang tua bisa melihat kalau untuk anak-anak yang balita ini dari perubahan perilaku. Perubahan perilakunya itu misalnya nih, anak usia 3 tahun tuh dia sudah tidak mengompol, dia sudah bisa lulus dari toilet training,
tiba-tiba dia ngompol lagi waktu tidur atau pas lagi main. Nah, itu indikasi tuh ada kecemasan yang dirasakan oleh anak. Kemudian kalau misalnya dia tiba-tiba mau main apa aja cranky pokoknya. Ya, kayak nggak jelas gitulah ya, emosinya kayak gimana. Nah, itu juga indikasi ada sesuatu yang mengganggu dari dirinya dia. Terus tidur. Tidurnya misalnya rewel atau bisa aja jadi sleepwalking ya. Jadi tidurnya tuh sambil jalan tapi dia nggak sadar. Nah, untuk anak-anak yang mengalami sleepwalking, mohon nih good parents untuk tidak membangunkan anak pada saat anak melakukan sleepwalking. Karena itu berbahaya banget kalau kita bangunin dia. Jadi kita jagain aja supaya dia balik lagi ke posisi dia tidur. Nah, kalau udah gitu kita mesti menghubungi profesional untuk tahu cara penanganan yang tepatnya tuh seperti apa sih. Karena kalau udah sleepwalking tuh berarti udah parah banget untuk anak-anak ya. Kemudian kalau tidur juga misalnya ada nightmares, mimpi buruk terus-menerus selama lebih dari seminggu, itu juga kita perlu waspadai. Biasanya kalau sesekali aja misalnya 1 bulan ada 1 malam yang anak teriak-teriak, itu bisa aja dia lagi mimpi buruk aja atau dia terlalu capek dalam hari itu aktivitasnya terlalu padat. Jadi dia sebenarnya nggak stres, cuman terlalu aktif ya hari itu. Jadi dia tidurnya nggak tenang. Tapi kalau terjadi setiap hari, itu bisa jadi indikasi anak lagi stres. Lalu ada juga kondisi-kondisi yang mereka banting-banting barang ya. Biasanya nggak pernah banting-banting barang, tiba-tiba banting-banting barang. Makan ini, makan itu nggak mau, jadi picky eater, itu juga bisa jadi indikasi ada masalah emosi yang susah diproses oleh anak. Nah, tantangan-tantangan ini sebenarnya kan tidak hanya dialami oleh kita ya, good parents, tapi juga dialami oleh Raisa dan Hemis dalam situasi pandemi kayak gini. Mereka juga berhadapan dengan kreativitas yang dilakukan oleh Raisa dan Hemis gitu ya, reach out tadi Hemis juga udah bilang Raisa suka baca-baca buku tentang parenting, tentang psychological facts gitu, dan good parents juga sebaiknya melakukan hal itu gitu, cari informasi terus, jangan cari informasi yang nggak akurat tapi yang valid informasinya. Terus kalau misalnya dirasa informasinya itu kurang, please jadwalkan diri parents untuk konsultasi sama para ahlinya supaya bisa benar-benar mendapatkan penanganan yang sesuai. Karena kadang kita tuh nggak bisa membedakan loh. Kalau di gangguan psikologis ya untuk anak-anak mirip-mirip, tapi kenapa ya anakku misalnya kayak gini, anak-anak speech delay. Ternyata anak-anak nggak speech delay, tapi mutism. Mutism itu juga mereka udah bisa bicara, tiba-tiba mereka diem. Mereka nggak mau ngomong karena mereka terlalu cemas atau mereka ada suatu hal yang mengejutkan, bikin mereka shock, bikin mereka akhirnya diem, jadi shutdown, zep, udah dia nggak mau berinteraksi lagi gitu. Jadi benar-benar kita perlu melihat yang paling bisa dilihat adalah dari perilakunya, apa yang berubah dari anak. Oke, terima kasih banyak Mbak Samantha jawabannya. Nah, Ya. sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya Hemis atau Raisa mau tanya ya? Mau bertanya, Mas Hamis atau Mbak Yaya? Yes. Sorry. Ini thank you Dok untuk masukannya karena ini buat kita sangat relevan sekarang. Jujur saya banyak belajar dari Yaya karena kalau kadang-kadang si Zalina bisa nangis setengah jam dan itu bikin bukan saya stres tapi bingung mesti ngapain, dan kadang-kadang saya juga find myself in a position yang kayak aduh stop crying or stop whining, dan belajar banyak dari Yaya sih untuk lebih berkomunikasi. Dia lagi rewel atau lagi nangis karena dia emang nggak bisa dia nggak tahu cara komunikasi selain itu. Iya benar, karena masih 21 tahun ya. Iya, jadi kayak saya coba bicara sama dia tuh sekarang kayak gimana ya, kayak validate her feelings, terus kayak Bapak mau bantu Zalina, benar-benar mau bantu. Cuman Bapak nggak tahu apa sih yang Zalina lagi kenapa sih Zalina lagi nangis, karena kayak ngomong sama dia kayak human to human, terus atau kayak Bapak tahu Zalina lagi sedih atau lagi marah, kayak dan mungkin kayak ya Bapak tahu ini susah buat Zalina atau Zalina nggak suka, dan
pokoknya coba setuju di frekuensinya dia biar dia bisa kayak coba komunikasi balik ke bapak gitu kan. So banyak belajar. Ini topik yang sangat relevan sekarang sama kita untuk mencoba kenapa sih dia nangis, bukan cuman stop nangis terus kayak I don't know, malah tambah marah dan saya coba mengajar dia kayak ini bukan cuma masalah Zalina, bapak sama Zalina we can get through this together. Jadi ada kayak turun ke levelnya dia dan coba cari tahu, dan it's a communication thing yang sebenarnya pasti stressful buat dia karena dia nggak bisa bilang apa yang dia rasa gitu kan. So itu kan PR buat saya juga untuk belajar apa sih yang kira-kira yang bikin dia nggak tenang gitu. Iya, tadi yang Yaya sampaikan tuh udah tepat banget, validate her feelings, itu udah oke banget ya. Kita perlu memvalidasi emosi anak supaya mereka bisa memahami state of emotion-nya tuh ada di mana. Jadi, kamu ada sesuatu yang mengganggu ya. Jadi kalau kita belum bisa memahami emosi anak, kita bisa pakai kartu emotion supaya anak bisa nunjuk. Kayaknya yang saya rasain tuh ini gitu. Jadi ada gambar visual emotikonnya yang dirasakan yang mirip dengan emosi yang dirasakan oleh anak. Terus bisa juga kita perbanyak memeluk anak itu kalau bisa ya minimal banget satu hari itu 8 kali sebanyak minimal 20 detik untuk satu kali pelukannya. Karena pelukan itu bisa membuat anak merasa tekanan dalam hidupnya tuh menurun. Kenapa? Karena skin to skin contact, ini dari hasil penelitiannya, itu bisa meningkatkan hormon oksitosin yang membuat anak merasa aman. Nah, jadi ketika kita mau nenangin anak lagi sedih atau lagi cranky gitu, kita ada di sebelah anak, kita mungkin nggak perlu gendong dia kalau dia lagi ngamuk banget ya, tapi kita sedikit menepuk punggungnya atau sedikit pegang tangannya, itu aja udah bisa bikin anak ngerasa, oh iya aku tuh sebenarnya dalam posisi yang aman loh gitu. Aku tuh cuman mungkin aku ngerasa kecewa, mungkin aku ngerasa frustrasi karena aku nggak bisa melakukan sesuatu atau nggak bisa mengkomunikasikan yang sebenarnya ada di otak aku, tapi kosakataku tuh masih terbatas banget, apalagi kalau usia 2,5 tahun. Tapi kalau yang udah usianya 4 tahun, biasanya ini berangsur-angsur akan hilang sih gitu, dan dengan catatan memang dilatih, dan yang tadi Yaya sampaikan tuh udah bagus banget, sama Hemish juga berusaha untuk komunikasi. Tolong dong, Bapak pengen ngerti, kamu tuh maunya apa sih gitu. Dan itu tuh ada koneksi. Jadi selalu kita memperbaiki koneksinya kita sama anak dulu sebelum kita mengkoreksi perilakunya anak. Makanya ya, no wonder selalu dijulukin jadi the favorite couple of the country. Tapi thanks dok, penjelasannya itu lebih enak dari dokter ya. Kalau saya jelasin tuh kayak patah-patah banget dan nggak enak tadi, tapi pas dokter explain itu jauh lebih gampang di-ngertiin. So thank you. You're welcome. Oke, terima kasih banyak Mbak atas penjelasannya. Jadi seperti yang Mbak Samantha tadi bilang, kita sebagai orang tua memang harus lebih peka ya. Seperti yang tadi sudah dilakukan juga sama Mas Hamis, sama Mbak Yaya, itu yang peka dan harus mengajak komunikasi terus ke anak. Nah, kayaknya kita udah langsung aja nih ke closing statement. Apa aja sih dari pembicaraan kita, mungkin poin-poin yang penting dan perlu parents ingat. Nah, silakan Dr. Adi. Ya, thanks Adisti. Jadi saya rasa diskusi yang sangat baik. Sebagai kesimpulan, kalau boleh saya bikin summary, jadi ternyata kasus pada anak yang kena COVID-19 bahkan meninggal, bahkan yang masih usia kecil, balita, itu ada di Indonesia ya. Jumlahnya membuat hati kita cukup tersayat, dan saya rasa Dr. Natasha tadi sampaikan penting sekali untuk punya nutrisi yang cukup ya. Kemudian Samantha juga bilang olahraga juga penting. Kemudian selain nutrisi, tidur itu juga penting. Nah, protokol kesehatan tetap masih dilakukan, ya, terutama nggak cuma di anaknya, tetapi orang tua juga sangat penting untuk memperhatikan itu dengan sangat tertib. Dan apalagi sebagai orang tua juga, I think good parents, kita bisa menjaga diri kita juga dengan mendapatkan vaksin. Gitu. Hamis tadi sudah memberikan teladan cerita sama kita semua betapa dia dan Raisa membantu untuk menjaga keluarga kecilnya dan juga melakukan vaksin. Gitu. Nah, message dari saya singkat sebagai penutup, buat kalian, good parents, tetap disiplin menetapkan protokol kesehatan selama PPKM ini. Di rumah aja, kalau nggak perlu jangan keluar. Kalau ada problem kesehatan, ya jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi, baik itu masalah kesehatan fisik maupun kesehatan mental anak.
dengan dokter spesialis anak. Ada Dr. Natasha Andamari di aplikasi kita ya. Jadi silakan download, install dan gunakan Good Doctor apps untuk konsultasi tentang kesehatan anak. Dan juga ada psikolog pendidikan yang bisa dikonsultasikan di kami. Lalu informasi berikutnya adalah tentang layanan vaksinasi. Layanan vaksinasi anak untuk di atas umur 12 tahun, kita juga sudah melakukannya. Jadi sebagai mitra resmi Kementerian Kesehatan, kita tentu dengan senang hati bisa support pemerintah untuk melakukan percepatan vaksinasi. Ada vaksinasi center ya untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas. Kita kerjasama dengan Hipindo, GMAHK, dan juga Lasada. Kita bersyukur punya partner-partner yang bisa bantu pemerintah, dan kita akan terus melakukan vaksinasi, bikin acara-acara vaksinasi untuk semua orang sebanyak mungkin supaya kita semua bisa divaksin dan kita semua bisa lewat dari masa pandemi ini. Habis saja sudah gitu, kalian masa enggak ya. Dan terakhir, ada problem atau ada concern, kekhawatiran tentang COVID, nggak usah bingung ya, nggak usah panik. Konsultasi online seputar COVID-19 di aplikasi kami. Ada klinik, nah klinik online namanya Klinik Lawan COVID-19. Dapatkan informasi lengkap ya, nggak cuma konsultasi, tapi ada artikel, ada juga info tentang vaksinasi, ada info kalau melakukan tes PCR atau antigen dan lain sebagainya. Ada juga kalau mau beli vitamin, obat-obatan, dan dokter-dokter kami juga siap melayani konsultasi 24/7. So saya rasa itu closing statement dari saya sebagai summary. Saya tutup dengan satu pantun singkat. Pergi bertamu numpang ngaca biar keren. Ayo kamu di rumah aja. Happy weekend. Aku juga Desti. Oke, terima kasih Dokter Adi, informasinya pasti sangat bermanfaat buat good parents semua yang lagi ada di rumah nih semuanya. Nah, terima kasih juga buat Mbak Yaya, buat Mas Hamis, buat sharing-sharingnya, juga dokter yang telah berbagi ilmu buat kita, Mbak Samantha juga. Nah, terima kasih juga buat teman-teman wartawan yang sudah hadir hari ini mengikuti sesi IG Live kita kali ini. Nah, sayangnya nih mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, jadi nggak bisa semua pertanyaan diajukan. Nah, jadi tapi saya juga mau ngasih informasi nih, kalau good parents mau konsultasi dengan Dr. Natasha, SPA, bisa langsung aja nih melalui Good Doctor setiap hari Senin sampai Jumat pukul 15 sampai 17. Jadi dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, sekarang saya juga mau ngajakin semuanya, seluruh narasumber dan juga moderator untuk kita foto bersama dulu ya. Oke, kita siap-siap dulu nih. Mas Ami, semua, Mbak Yaya, yuk kita foto dulu ya. Oke, kita mulai foto-foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Nah, sebelum acaranya ditutup, saya juga mau ngasih informasi yang nggak kalah informatif, yang nggak kalah penting. Jadi informasinya apa? Nah, jadi untuk dapat mengakses COVID-19 Center dan juga bisa berkonsultasi dengan Dr. Natasha, Good Parents juga bisa langsung download aja nih aplikasinya Good Doctor via Google Play Store atau App Store. Nah, khusus pengguna baru yang mendownload aplikasi Good Doctor ini, hari ini akan mendapatkan ekstra voucher Rp50.000. Nah, itu bisa digunakan untuk pembelian produk-produk kesehatan. Jadi, parents yang belum download, langsung aja ya download nih hari ini. Jangan sampai hilang kesempatannya. Nah, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional juga, parents juga bisa mendapatkan berbagai promo di aplikasi Good Doctor. Konsultasi kesehatan anak, bonus voucher, vitamin sebesar Rp20.000. Beli aneka vitamin anak juga diskon sampai 40%. Wow, lumayan ya diskonnya. Nah, jadi jangan sampai terlewat nih promosinya. Jadi pastikan Good Parents melindungi si kecil dan keluarga dan memastikan imunitas tubuhnya tetap terjaga.
Nah, untuk para orang tua yang belum melakukan vaksin COVID-19, juga jangan lupa nih untuk segera daftarkan diri Anda dan anak-anak untuk segera vaksin. Bisa juga langsung melalui aplikasinya Good Doctor. Jadi langsung aja daftar, jangan ditunda-tunda ya. Nah, sementara saya juga punya informasi buat parents yang mau bergabung ke komunitas Telegram Asian Parent, bisa langsung aja klik langsung di bio Instagram Asian Parent Indonesia. Nah, jadi di dalam komunitas Telegram Asian Parent Indonesia, parents juga bisa berkesempatan untuk ikutan program gratis. Nah, setiap minggunya. Juga jangan lupa untuk unduh aplikasi Asian Parent Indonesia untuk mendapatkan beragam informasi penting tentang dunia parenting. Di sana juga parents nih yang para ibu hamil bisa menghitung tendangan bayi sebagai langkah pencegahan stillbirth atau kejadian bayi lahir mati. Jadi kami tunggu ya, jangan lupa download aplikasi Asian Parent dan download aplikasi Good Doctor. Oke, saya Adisti, pamit undur dulu. Terima kasih banyak Good Parents. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih semua. Bye, terima kasih. Stay safe. Thank you. Stay safe. Stay safe. Yeah, take care. Bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan talk show Healthy Kids Happy Family, persembahan Good Doctor dan The Asian Parent. Recording stopped.